Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, Dialog Jaga Pangan, menjaga ketahanan pangan wujudkan kedaulatan pangan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Bupati Jeneponto kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Jeneponto, Alif Media Nasional, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyelenggarakan dialog jaga pangan dengan mengusung tema, menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan pangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Panranwanta Kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Atas nama Kementerian Pertanian, Dr. Januari S. Maringka, SHMH, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Sekda Kabupaten Jeneponto, Sekda Kabupaten Takalar, dan Sekda Kabupaten Bantaeng, terjadi di 3 kabupaten dan juga penyerahan Jeneponto, bantuan CSR Bantaeng, dari dan Pupuk Indonesia Takalar. Holding Company Para kepada 15 kelompok tani di benih dan Kabupaten pemerhati Jeneponto, pertanian di 3 kabupaten, Kabupaten Bantaeng dan dan Forkopimda Kabupaten Kabupaten Takalar. Jeneponto, Bantuan masing-masing serta berupa para kepala 500 dinas kg pertanian di 3 NPK dan Polska, DIN 500 kg 1425 SP26 Jeneponto dan Letkol jagung sebanyak Infantri Muhammad 20 Amin kg dari SIP. BSIP Sulawesi Bupati Selatan. Jeneponto Iksan Iskandar Dan kami dalam hendak untuk maju sambutannya ke depan menyampaikan dari bahwa Kabupaten sampai dengan saat Jeneponto, ini Kepala Kabupaten Dinas Jeneponto Jeneponto, untuk produksi tanaman dan 5 padinya kelompok semakin tani tahun dari semakin meningkat. Jeneponto, yaitu Alhamdulillah. kelompok tani Giat Karya 1, kelompok Pada tani tahun Sika Tutui, 2022 kelompok hingga tani tahun Reski Tani, 2023 ini, kelompok kami tani sedikit Putra mengalami Tunggal, dan gangguan. kelompok tani Kenapa? Bisalo. Saluran induk irigasi yang dari irigasi Karelu ini terjadi sedimentasi, ada timbunan turun dari gunung yang sudah gundul. Itulah yang mengakibatkan tanahnya longsor ke saluran sehingga mengganggu perjalanan air ke sawah-sawah dari para kelompok tani. Nah, untuk tanaman padi di Kabupaten Jeneponto, setiap tahunnya kita menanam kurang lebih 25.000 ha, dan rata-rata per hektarnya maksimal kita menghasilkan masih di bawah 5 ton per hektar atau sekitar 4,5 ton. Menurut Iksan Iskandar, untuk 1 tahun itu karena 2-3 kali panen, kita menanam jagung ada sekitar 72 hektar dan untuk produksi jagung rata-rata per hektarnya antara 7-8 ton per hektar. Iksan Iskandar menambahkan bahwa sejak dari dulu Jeneponto ini menjadi sentra produksi jagung kuning yang terbaik dan bukan cuma jagung kuningnya. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin menitipkan sedikit pesan pas sebenarnya Jeneponto ini karakter wilayahnya lengkap mulai dari laut dataran rendah sampai ke pegunungan. Namun kata Iksan bahwa di laut ini Pak mungkin bukan kewenangan dari Kementerian Bapak, potensi garam ikan dan rumput laut ini sangat besar di Jeneponto. Tapi kata Iksan, tidak atau belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Andaikan Bapak bisa membantu kami bersama dengan petani garam di mana kami akan jual garam ini dengan harga yang memadai Pak, ya rumput laut kami juga banyak Pak, barangkali Bapak punya teman di kementerian yang bisa mengurus rumput laut dan garam yang ada di Jeneponto. Selain itu ada jagung, padi di Jeneponto juga menghasilkan banyak kelapa, singkong dan lain-lain sejenisnya, khusus di 2 kecamatan Kelara dan Rumbia. Di sana udaranya agak sejuk kalau di Rumbia ini ketinggiannya sampai dengan 700 meter di atas permukaan air laut. Udaranya sangat sejuk mirip dengan wisata Malino. Di sana, Rumbia, kami dengan Dinas Pertanian sudah bersama untuk bagaimana menciptakan wisata agro. Artinya para wisatawan bisa ke sana dengan memetik wortel sendiri, kentang sendiri dan membawanya pulang. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan kami semua siap untuk menerima petunjuk dari kementerian hal-hal yang bisa menunjang kesuksesan atau keberlangsungan daripada rencana-rencana petani kita. Kami petani Jeneponto, Bantaeng dan Takalar siap menerima arahan dari Bapak dan sekaligus meminta juga agar apa yang menjadi pesan-pesan kami bisa juga terrealisasi Pak, karena petani kami di sini masih banyak terkendala persoalan alsintan. Petani kita ini masih sangat membutuhkan mulai dari hand traktor sampai traktornya Pak, masih banyak membutuhkan rubikatur, ya maaf kalau salah namanya, iya seperti itu, dan bahkan mesin panen apa namanya.
Kami juga sangat membutuhkan Pak di Jeneponto ini masih kurang Pak alat pemotong padi sementara padi kita ini semakin hari semakin meningkat, kami juga sering terkendala dengan langkahnya pupuk. Sebenarnya kami mengklaim saja bahwa langkah sebenarnya ada tapi pupuk ini petani kami sudah memanjakan tanamannya dengan terlalu banyak menggunakan pupuk. Barangkali karena daerah kami ini agak keras sedikit Pak, agak kering mungkin bisa dilebih-lebihkan sedikit pupuknya, ungkap Iksan Iskandar dalam mengakhiri sambutannya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Dr. Januari S. Maringka, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Jeneponto atas kesediaannya menyediakan tempat menjadi tuan rumah pertemuan bagi dialog yang akan kita lakukan bersama para kelompok tani dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan tuan rumah Jeneponto. Kita menjaga dan mengajak hidup 280 juta jiwa bangsa Indonesia tidak adanya gangguan terhadap keamanan ketertiban bukan hanya Pak TNI dan Polri tapi juga karena ada jasa para petani itu yang harus kita catat karena hasil produksi pertanian membuat perut kita kenyang berpikir menjadi lebih tenang itu yang harus menjadi ini adalah tugas bersama-sama karena itu dalam berbagai kesempatan kita sering disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pertanian adalah termasuk bagian dari menjaga ketahanan pangan. Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri. Kita bisa melihat bahwa tadi ada yang sinergi tentang bagaimana sinergi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian bersama-sama dengan Jaksa Agung, bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Panglima TNI, BPKP. Pengawasan itu tidak dilakukan oleh aparat pengawasan internal saja, tapi harus dilakukan bersama-sama agar program-program pemerintah khususnya pertanian bisa berjalan tepat waktu, dan tempat sasaran. Menurutnya, kita melibatkan TNI Polri dan Kejaksaan bersinergi. Kita tunjukkan bahwa ini adalah satu komitmen bersama kawal program-program ini. Jaga program-program ini agar semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil-hasil dari pertanian dan memang anggaran pertanian itu sangat-sangat minim. Tapi spirit yang kita tunjukkan bahwa di dalam keterbatasan kita mampu membuat semuanya berjalan lebih baik. Kita bisa melihat bahwa di saat-saat seperti kemarin coba yang sebelumnya produksi pertanian ini selalu kita sampaikan ke berbagai tempat terus meningkat jadi di tahun 2019 itu 90 triliun kemudian di tahun 2020. Itu ada 451 triliun. Di tahun 2021 naik menjadi 616 triliun. Artinya hasil pertanian terus meningkat tapi ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Ancaman krisis pangan melanda dunia. Kita lihat ada perang Ukraina dan berdampak itu tadi dikatakan pupuknya juga berkurang Pak. Kenapa? Karena anggaran kita terbatas, anggaran Kementerian Pertanian ini hanya 14 triliun jumlah itu sudah termasuk kegiatan berbagai macam kegiatan jika dibandingkan dengan anggaran Kemenhan itu. Tentu luar biasa 140 triliun dan kita tapi spiritnya yang harus dilihat dengan keadaan keterbatasan ini kita tetap mampu menunjukkan produksinya dan dampak lain adalah ancaman LD. Kemarin baru saja diperintahkan oleh Bapak Presiden kemudian Menteri Pertanian juga sudah mencanangkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari provinsi-provinsi yang akan menjadi atensi terhadap gerakan nasional menghadapi El Nino. Nah ini menjadi komitmen kita bersama. Anggaran dana desa sekarang sudah ada ketentuan dari Menteri Keuangan yang mewajibkan nomor 201 tahun 2022, mengharuskan mengalokasikan anggaran minimal 20% anggaran dana desa itu diperuntukkan kepada kegiatan-kegiatan pertanian. Dibelanjakan dalam bentuk pembelian alat pompa misalnya tadi dia sampaikan ada kekurangan coba dimulai disisihkan infrastruktur boleh terus dilakukan namun keberpihakan kita terhadap kegiatan-kegiatan pertanian tidak boleh dilupakan karena itu sekali lagi kita sengaja mengumpulkan mengingatkan saya ajak saudara sekaligus di sini aparat penegak hukum ada dari kepolisian kejaksaan. Ayo kita kawal agar dana desa ada keberpihakannya terhadap kegiatan-kegiatan pertanian, ini harus kita lakukan supaya menghadapi El Nino ini kekeringan gitu yang kita hadapi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri.
Kita harus mengajak lintas sektoral, ayo kita kawal kegiatan pertanian ini. Apa caranya? Misalnya tadi keberpihakan 20% saja dari 1 miliar mungkin sekitar 200 juta bisalah kita bentuk lumbung desa. Kalau ada embung-embung bisa menjadi kegiatan penampungan air di saat kekeringan seperti ini. Adanya bangunan penampung air mungkin itu akan bisa membantu pada akhirnya bisa mewujudkan lumbung-lumbung desa. Jangan salah kalau dari desa kita bentuk lumbung desa kita sudah memberikan kontribusi untuk seluruh Indonesia. Bayangkan 70.000 desa di seluruh Indonesia dengan adanya embung desa ketergantungan kita tidak akan terlalu besar, minimal bisa menghidupi di wilayahnya. Ayo kita kawal. Bagaimana caranya kawal kegiatan-kegiatan agar dibentuklah kelompok-kelompok tani yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan kehidupan bagi rakyat banyak. Nah ini sengaja kita hadirkan. Mari pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini tanggal bagus nih, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Mari kita wujudkan bersama-sama bagaimana dari Jeneponto Takalar Bantaeng bergerak bersama untuk melakukan gerakan pertanian dalam rangka gerakan nasional menghadapi ancaman El Nino ini. Yang dana pemilihan itu Pak, apakah itu termasuk untuk pengadaan Alsintang atau bagaimana? Ya memang itu terjadi kendala. Kita berharap dengan keterbatasan anggaran, namun kita memiliki satu program yang namanya KUR. Jadi usaha rakyat ini adalah salah satu program pertanian. Kita harapkan pemerintah daerah juga yang tahu memberikan kontribusi nyatanya melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh KUR. Kita harapkan fasilitas alat-alat pertanian ini bisa kita mungkin ada yang Pak untuk para petani terkait bagaimana ini ya kita bangkitkan kesadaran itu bersama-sama, dan kita minta juga dikawal agar khusus anggaran dana desa tidak lagi difokuskan untuk kegiatan infrastruktur, namun setidak-tidaknya 20% dialokasikan, minimal 20% untuk kegiatan pertanian. Kita melihat ini sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2020. Karena itu, sekali lagi saya sangat mengharapkan agar dalam mewujudkan lumbung pangan dunia ini tidak perlu kita bermuluk-muluk, kita mulai dari lingkungan desa kita ini gitu kan, desa bekerja sama dengan kelompok tani. Ayo kita bersinergi, kita lakukan mewujudkan lumbung-lumbung desa yang pada akhirnya memperkuat. Karena apa? Sulawesi Selatan adalah produksi beras terbesar keempat di Indonesia, 1, 2 dan 3 diisi oleh Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi nomor 4 adalah Sulawesi Selatan, artinya kehebatan Sulawesi Selatan ini adalah penyangga kawasan timur Indonesia. Kalau di sininya saja goyah, kenapa sengaja khusus kita datang ke sini mengingatkan di setiap sektor untuk ayo bersama-sama kita memiliki komitmen. Jadi Inspektorat Jenderal ini sekarang bukan lagi audit-audit di dalam lapangan apa dalam ruangan saja audit-audit ruangan, tapi kita terus turun ke lapangan memastikan bahwa program-program ini harus berjalan sesuai dengan rencana. Di samping kita membentuk sinergi dengan Kementerian Desa, kita punya kerjasama juga dengan Kemendagri. Tanggal 30 Mei lalu kita sudah melakukan kerjasama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Karena ini dia punya aparat juga di daerah namanya Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten. Nanti Pak Bupati ini tinggal dikoreksi, ingetin, mulai kita teliti lagi sama-sama. Kalau misalnya kepala desanya enggak komet, ada nih Pak Jaksa, kita sengaja hadirkan supaya kita kawal jangan sampai mereka tidak memiliki komitmen kepada para petani. Bagaimana para penegak hukum kalau kepala desa tidak berpihak kepada petani, maka kalian tidak menjaga masa depan kalian. Demikian liputan Alif Media Nasional, tim AMN Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan mengabarkannya.